Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga juga ibadah kalian masih tetap terjaga dan masih tetap semangat. Kalau pekan lalu kita mentoringnya belajar tentang sirah Nabi Muhammad SAW, tentang dari beliau lahir sampai kemudian dari remaja, kemudian sampai diangkat sampai menjadi nabi. Begitu sekarang untuk hari ini kita akan belajar tentang adab. Nanti kita akan belajar beberapa adab terhadap orang tua, terhadap orang yang lebih muda dan yang lain-lain. Oke, langsung aja ya ke materinya pada pagi hari ini. Adab yang pertama adalah adab menghormati orang tua. Menghormati orang tua adalah kewajiban bagi setiap anak sekaligus akhlak yang mulia. Keutamanya adalah 1. Menghormati orang tua merupakan amalan yang dicintai Allah dan Rasulullah. Yang kedua, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Kemudian yang selanjutnya, disediakan surga yang seluas langit dan bumi. Kemudian yang terakhir, dimudahkan dalam kesulitan hidup. Dalam agama Islam ada Nabi Ismail, seorang anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Sahabat Nabi yaitu Ali juga sangat menghormati ibundanya. Sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah pun juga sangat sayang dan patuh kepada ibundanya. Itu tadi ada menghormati orang tua. Lalu bagaimana sikap kita terhadap orang yang lebih muda? Menghormati yang tua dan menyayangi yang lebih muda adalah kewajiban setiap orang Islam dan ia merupakan akhlak yang mulia. Rasulullah bersabda, "Bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ada beberapa cara untuk menghormati orang tua, yaitu dengan pertama, mendahulukan yang lebih tua dalam berbicara. Yang kedua, yang lebih muda mengucapkan salam ke yang lebih tua. Kemudian yang ketiga, mendahulukan yang lebih tua untuk mendapat tempat duduk. Yang keempat, mengangkat orang tua sebagai pemimpin. Lalu bagaimana cara kita menyayangi yang lebih muda? Yang pertama, mencium anak-anak. Rasulullah sering mencium dan memeluk cucunya, yaitu Hasan dan Husain. Cucu Rasulullah itu kembar ya. Bahkan hal ini juga dilakukan kepada anak dari sahabat-sahabat Rasul yang lain. Kemudian yang kedua, bercanda dengan anak kecil. Rasulullah adalah pribadi yang suka bercanda, apalagi jika Nabi sedang bercanda dengan anak kecil. Suatu hari Rasulullah pernah bertanya kepada seorang anak kecil dengan pertanyaan, "Wahai Aba Umair, apa yang sekarang dilakukan si Nugair?" Nugair adalah nama burung peliharaannya. Jadi menanyakan burung peliharaan si anak kecil tadi. Mengusap kepala anak kecil. Rasulullah pernah memberi nama seorang anak dengan nama Yusuf. Setelah itu dipangkunya anak itu dan diusap-usap kepala sang anak. Kemudian yang keempat, memberikan hadiah kepada orang yang lebih muda. Siapa yang gak suka dikasih hadiah? Rasulullah suatu hari pernah memberikan buah kepada seorang anak yang sedang duduk di sebelahnya. Memberikan hadiah juga suatu amal sedekah begitu ya anak-anak, dan itu amal yang mulia juga. Itu tadi adab terhadap orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda. Terutama kalau kalian punya adik, bisa disayangi ya adik-adiknya, dan kalau punya kakak, punya orang tua, dihormati begitu. Lalu sekarang bagaimana kalau sikap kita terhadap guru? Ada beberapa aspek atau adab-adab seorang siswa kepada guru. Adab siswa yang baik terhadap guru merupakan akhlak yang mulia, karena guru adalah bapak atau ibu ketika di sekolah. Siswa tidak bisa mendapatkan ilmu jika tidak ada seorang guru yang mengajarkan ilmu. Ada beberapa adab yang harus siswa perhatikan dan amalkan. Antara lain, yang pertama, menghormati guru. Yang kedua, saling mendoakan kebaikan. Yang ketiga, mengambil teladan dalam kebaikan. Yang keempat, tidak memotong pembicaraan. Yang kelima, selalu meminta izin jika hendak melakukan sesuatu. Yang keenam, rendah hati di hadapan guru. Yang ketujuh, berbicara lemah lembut kepada guru. Dan 8, mendengarkan nasihatnya. Nah, bagaimana? Dari ke-8 tadi sudah diamalkan anak-anak kalau terhadap guru di sekolah? Nah, begitu saja materi mentoring kita pada pagi hari ini. Semoga dengan yang sedikit ini
nanti bisa kita amalkan begitu ya. Ilmu tanpa amal adalah sia-sia. Jadi dari yang sedikit ini semoga kita bisa amalkan ke depannya. Yang di rumah punya kakak, punya adik, adabnya dilaksanakan. Kalau yang masih punya orang tua di rumah juga menghormati orang tua, menyayangi orang tua begitu ya. Oke, sampai jumpa pekan depan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.